Halo, pria berkelas. Pernah enggak kamu mendengar kisah seperti ini? Seorang wanita terlihat hidupnya sempurna, punya pasangan yang baik, stabil secara finansial, bahkan terlihat loyal, tapi tanpa diduga dia justru berselingkuh. Banyak orang langsung menghakimi dan bilang wanita seperti itu tidak bersyukur. Padahal sangat sedikit yang mau benar-benar bertanya apa yang membuat itu bisa terjadi. Video ini bukan untuk membenarkan perselingkuhan dalam bentuk apapun, tapi untuk membuka cara pandang kita tentang dinamika hubungan yang sering tidak terlihat di permukaan. Karena pada kenyataannya kamu bisa saja kehilangan seseorang bukan karena dia buruk, tetapi karena perlahan kamu berhenti menjadi pria yang dia hormati. Banyak pria terlalu cepat menyalahkan pihak wanita. Padahal seringkali masalahnya muncul dari hal-hal kecil yang diabaikan sampai menumpuk tanpa disadari. Di video ini kita akan membahas lebih dalam bukan hanya soal kenapa seorang wanita bisa tergoda untuk selingkuh, tapi juga bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi pria yang tidak mudah ditinggalkan. Bukan karena dia takut kehilangan, tetapi karena dia merasa tidak ada lagi yang bisa menggantikan kehadiranmu. Jadi, siapkan waktumu, santai saja dan dengarkan sampai akhir. Karena ini bisa mengubah cara kamu melihat hubungan dan bagaimana kamu menjadi pria yang benar-benar dihargai dan dicintai. Bukan hanya karena uang atau penampilan, tapi karena kedewasaan dan konsistensi sikap. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, coba tulis di komentar kamu sedang menonton dari kota mana dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang memahami bahwa rasa hormat dalam hubungan seringkali lebih penting daripada sekadar perasaan cinta. Karena hal kecil yang kamu anggap sepele bisa saja perlahan mengikis rasa kagum seorang wanita terhadap pasangannya. Semua ini akan saya jelaskan secara jujur, masuk akal, dan menyentuh supaya kamu bisa memperbaiki hubungan sebelum semuanya terlambat. Karena mungkin bukan dia yang tiba-tiba berubah, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang perlu kamu perbaiki untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan yang pertama, kita akan membahas fakta psikologis di balik perselingkuhan. Dalam kajian psikologi hubungan, perselingkuhan umumnya tidak muncul secara tiba-tiba atau sekadar karena dorongan fisik sesaat, terutama pada perempuan, melainkan melalui proses emosional yang bertahap dan sering tidak disadari, di mana akar utamanya lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan batin yang tidak lagi terpenuhi seperti keinginan untuk merasa dihargai, dipahami, dan diperhatikan dengan cara yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Berbagai studi dalam psikologi relasi menunjukkan bahwa ketika seorang wanita akhirnya terlibat dalam hubungan di luar pasangannya, yang dicari bukan sekadar sensasi atau kesenangan singkat, tetapi lebih kepada perasaan hidup kembali yang perlahan hilang dari hubungan utamanya. Kondisi ini dalam psikologi sering dikaitkan dengan konsep pergeseran keterikatan emosional ketika fokus perasaan berpindah karena ruang emosional di hubungan utama mulai kosong. Banyak pria merasa hubungan sudah aman selama mereka setia, bekerja keras, dan tidak berbuat kasar. Namun pada kenyataannya bagi banyak wanita, cinta tidak hanya soal kehadiran secara fisik atau pemenuhan tanggung jawab, melainkan juga tentang koneksi emosional yang terasa hidup melalui cara berbicara, cara mendengarkan dengan perhatian, cara memberikan validasi, dan cara membuat pasangan merasa benar-benar berarti ketika hubungan mulai berubah menjadi sekadar rutinitas yang datar tanpa percakapan yang dalam. Tanpa kehangatan emosional, bahkan meskipun secara fisik masih bersama, perlahan, wanita bisa merasa ada jarak yang tidak terlihat. Bukan karena cinta itu hilang sepenuhnya, tetapi karena energinya melemah seperti api yang kehilangan bahan bakar. Dan ketika kosongan emosional itu terus dibiarkan tanpa disadari atau diperbaiki, maka di titik itulah celah kecil bisa terbentuk yang pada akhirnya membuka kemungkinan seseorang mencari kembali rasa terhubung itu di tempat lain. Bukan karena niat untuk menyakiti, tetapi karena ada ruang kosong yang lama tidak terisi. Dalam banyak sesi konseling pernikahan, keluhan dari wanita sering terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan kedalaman emosi yang besar seperti perasaan. Aku tidak lagi diperhatikan. Dia ada secara fisik, tapi pikirannya seperti jauh. Atau aku berbicara tapi seperti tidak benar-benar didengar. Kalimat-kalimat ini di permukaan terdengar biasa saja. Namun dalam realitas emosional, itu adalah bentuk sinyal bahwa ada kebutuhan yang tidak lagi terpenuhi. Karena bagi banyak wanita, kebutuhan utama bukan sekadar kehadiran pasangan di rumah, melainkan rasa bahwa dirinya masih benar-benar terlihat, dianggap penting, dan memiliki tempat dalam kehidupan orang yang ia cintai. Ketika rasa itu mulai memudar, wanita tidak selalu langsung menjauh,
tetapi seringkali mulai mencari band. Untuk pengakuan dari luar. Bisa dari teman kerja, kenalan lama, atau bahkan orang baru yang sekedar memberikan perhatian sederhana. Bukan berarti di titik ini sudah muncul cinta, tetapi lebih kepada terbentuknya ruang emosional kecil yang mulai terisi oleh perhatian dari sumber lain. Dan ruang kecil ini jika dibiarkan tanpa disadari bisa berkembang menjadi jarak yang semakin lebar dan sulit disatukan kembali. Dalam buku The Five Love Languages, Gary Chapman menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam merasakan dan mengekspresikan cinta. Ada yang melalui kata-kata afirmasi, ada yang melalui sentuhan, ada juga yang melalui tindakan nyata atau waktu berkualitas. Masalah mulai muncul ketika dua orang dalam hubungan tidak berbicara dalam bahasa emosional yang sama. Banyak pria menunjukkan cinta dengan cara bekerja keras, memenuhi kebutuhan keluarga, atau memberikan dukungan material. Namun, jika pasangannya lebih membutuhkan kehadiran emosional seperti percakapan yang hangat atau kata-kata penghargaan, maka semua bentuk cinta itu bisa terasa tidak sampai. Sehingga muncul pemikiran bahwa dia memang bertanggung jawab, tapi aku merasa sendirian di dalam hubungan ini. Dan dari sinilah hubungan mulai terasa hambar meskipun secara kasat mata terlihat baik-baik saja. Pada titik ini, kehadiran seseorang yang kebetulan mampu berbicara dalam bahasa emosional yang sama bisa terasa sangat kontras. Seolah seperti menemukan kembali kehangatan di tengah kekosongan yang lama tidak disadari. Salah satu aspek yang paling sering terlewat dalam dinamika hubungan adalah kenyataan bahwa pada banyak kasus perselingkuhan tidak langsung dimulai dari kontak fisik, melainkan dari pergeseran emosional yang terjadi secara perlahan. Bentuk yang sering disebut sebagai perselingkuhan emosional ini jauh lebih halus, namun dampaknya bisa sangat dalam karena biasanya diawali dari hal yang tampak tidak berbahaya. Seperti berbagi cerita pribadi tentang masalah hubungan kepada lawan jenis. Mulai merasa lebih nyaman dan lebih dipahami saat berbicara dengan orang lain dibanding pasangan sendiri atau menyimpan percakapan tertentu karena ada perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan rasa senang. Pada tahap ini batasnya belum jelas, tetapi fondasi keterikatan sudah mulai berubah. Ketika seorang wanita mulai secara tidak sadar membandingkan pasangannya dengan pria lain dalam hal perhatian, kesabaran, atau cara memperlakukan dirinya, itu sering menjadi tanda bahwa fokus emosionalnya mulai bergeser. Dan saat keterikatan emosional itu perlahan berpindah, maka standar kesetiaan pun ikut menjadi lebih longgar tanpa disadari. Menariknya, kebutuhan dalam hubungan ini tidak hanya datang dari satu sisi. Karena wanita juga memiliki kebutuhan untuk bisa merasa menghormati pasangannya. Ketika seorang pria mulai kehilangan arah, sering mengingkari ucapan atau mudah dikuasai emosi, maka perlahan rasa kagum yang sebelumnya ada bisa memudar. Dan ketika rasa kagum itu hilang, hubungan tidak lagi berdiri di atas rasa hormat, melainkan bergeser menjadi rasa iba atau sekadar kebiasaan. Padahal dalam banyak hubungan jangka panjang, rasa kagum adalah salah satu bahan bakar utama ketertarikan emosional. Ketika seorang wanita masih bisa dengan tulus berkata bahwa ia bangga dengan pasangannya, biasanya ia akan jauh lebih sulit untuk tertarik pada orang lain. Namun ketika perasaan itu berubah menjadi kejenuhan dan kecewaan, maka ruang emosional menjadi lebih rentan terbuka ke arah luar. Dalam banyak kasus, perubahan dalam keintiman juga menjadi sinyal penting. Karena ketika seseorang mulai menjauh secara emosional atau menolak kedekatan, itu tidak selalu berarti hilangnya ketertarikan, tetapi seringkali karena hilangnya rasa aman secara emosional dalam hubungan tersebut. Sebaliknya ketika seseorang mulai mencari kedekatan di luar hubungan, itu tidak selalu tentang kebutuhan fisik semata, melainkan tentang kebutuhan akan koneksi yang membuatnya merasa diterima, dipahami, dan tidak dihakimi. Dan berbagai penelitian dalam psikologi hubungan menunjukkan bahwa ketika keintiman emosional dalam sebuah hubungan mulai menurun secara signifikan, maka risiko terjadinya pengkhianatan emosional maupun fisik ikut meningkat. Itulah mengapa banyak pasangan yang hanya fokus pada kebutuhan fisik, stabilitas materi, atau sekadar menjalankan peran masing-masing seringkali tidak menyadari bahwa hubungan mereka sebenarnya sudah lama mengalami keretakan secara emosional. Hanya saja belum sampai pada titik benar-benar runtuh. Dalam banyak kasus yang terlihat ironis, sebagian wanita yang terlibat dalam perselingkuhan sebenarnya masih memiliki perasaan cinta terhadap pasangannya. Mereka tidak selalu ingin meninggalkan hubungan atau menghancurkan rumah tangga, tetapi justru merasa terjebak dalam ruang kesepian yang sulit mereka jelaskan. Sebuah kondisi yang dalam psikologi relasi sering digambarkan sebagai kesepian di dalam kebersamaan, di mana dua orang secara fisik bersama, tetapi
Secara emosional terasa jauh. Ketika komunikasi mulai menurun, empati tidak lagi terasa kuat dan kedekatan berubah menjadi sekadar rutinitas harian, maka hubungan perlahan kehilangan kehangatan yang dulu membuatnya hidup. Dalam keadaan seperti ini, perhatian sederhana atau kata-kata yang penuh empati dari orang lain bisa terasa sangat berarti, bahkan bisa memberi ilusi kehangatan yang sudah lama hilang. Bukan berarti setiap wanita yang mengalami kesepian dalam hubungan akan menuju perselingkuhan. Tetapi ketika kondisi emosional ini dibiarkan tanpa perbaikan, maka ada risiko seseorang mulai mencari kembali makna emosional di luar hubungan utamanya. Dalam banyak kasus, wanita yang terlibat dalam perselingkuhan sebenarnya menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai moral mereka. Namun, konflik batin ini seringkali diredam melalui mekanisme pembenaran diri seperti aku hanya butuh didengarkan atau ini terjadi karena dia yang berubah duluan. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai pengurangan disonansi kognitif, yaitu upaya pikiran untuk menyeimbangkan ketegangan antara keyakinan moral dan tindakan yang bertentangan dengannya. Sehingga bukan ketidaktahuan akan benar dan salah yang menjadi masalah utama, melainkan tekanan emosional yang sudah terlalu lama tidak tersalurkan dengan sehat hingga perlahan mengaburkan batas logika. Pada akhirnya, jika dilihat lebih dalam, fenomena ini bukan hanya tentang pengkhianatan semata, tetapi lebih kepada cerminan hubungan yang kehilangan perawatan emosional, kehilangan kesadaran untuk terus saling memahami dan menjaga koneksi yang ada. Karena pada dasarnya banyak wanita yang berselingkuh bukan sedang mencari orang baru, melainkan sedang mencari kembali perasaan yang dulu pernah mereka miliki dalam hubungan yang sama. Dan dari sini menjadi pelajaran penting bahwa cinta tidak cukup hanya dimiliki, tetapi harus terus dipelihara, dijaga, dan disadari setiap hari agar tidak perlahan hilang. Tanpa disadari, cinta dalam hubungan bukan hanya harus dipertahankan, tapi juga perlu terus dirawat, disadari dan diperbarui seiring waktu. Karena di balik hubungan yang dari luar tampak baik-baik saja, seringkali ada kebutuhan emosional sederhana yang tidak lagi terpenuhi seperti perhatian yang tulus, tatapan yang hangat, percakapan jujur, dan perasaan dihargai tanpa syarat. Memasuki bagian kedua, kita perlu memahami tanda-tanda bahaya yang sering muncul secara perlahan dalam hubungan salah. Satu hal yang paling sering tidak disadari adalah ketika rasa hormat mulai memudar. Banyak pria berpikir bahwa wanita meninggalkan hubungan karena kehilangan cinta. Padahal dalam banyak kasus yang hilang lebih dulu adalah rasa hormat. Karena rasa hormat adalah fondasi yang menjaga cinta tetap stabil dalam jangka panjang. Tanpa itu, cinta perlahan berubah menjadi sekadar toleransi. Hubungan masih terlihat berjalan, tetapi kehilangan kedalaman emosional yang dulu membuatnya hidup. Dan yang paling penting, hilangnya rasa hormat ini tidak pernah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses kecil yang sering dianggap tidak penting. Salah satunya adalah ketika seorang wanita mulai menceritakan sisi negatif atau kekurangan pasangannya kepada orang lain, terutama kepada pria lain. Di permukaan hal ini mungkin terlihat hanya sebagai bentuk pelampiasan emosi atau sekadar curhat. Namun secara psikologis ini bisa menjadi awal dari pergeseran keterikatan emosional. Karena semakin sering seseorang membagikan hal-hal negatif tentang pasangannya kepada pihak luar, semakin besar kemungkinan terbentuknya koneksi emosional baru di luar hubungan utama. Dalam psikologi, hubungan hal ini sering dikaitkan dengan konsep emosional triangulation, yaitu kondisi ketika seseorang tanpa sadar melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan emosional yang tidak lagi terpenuhi dalam hubungan utamanya. Dan ketika pola ini mulai terbentuk, maka loyalitas emosional perlahan mulai bergeser tanpa disadari. Lebih jauh lagi, kebiasaan membicarakan kekurangan pasangan di depan orang lain juga sering menjadi indikator bahwa rasa hormat sedang melemah. Karena dalam hubungan yang masih sehat secara emosional, seseorang biasanya tetap berusaha menjaga citra pasangannya meskipun sedang merasa kecewa. Tetapi ketika rasa hormat itu sudah menurun, batas itu mulai hilang dan apa yang dulu dijaga kini mulai diekspresikan tanpa filter. Dan di titik inilah hubungan mulai memasuki fase yang jauh lebih rapuh dari yang terlihat di permukaan. Ketika yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk meluapkan emosi, di titik itulah benih perselingkuhan emosional perlahan bisa mulai terbentuk. Terutama saat rasa kagum dalam hubungan mulai menghilang. Karena dalam banyak dinamika hubungan, rasa kagum sering menjadi salah satu bentuk cinta yang paling kuat dalam perspektif emosional seorang wanita. Selama masih ada rasa bangga terhadap pasangannya, seperti perasaan aku beruntung bersamanya atau aku menghargai cara dia menjalani hidupnya, maka fondasi hubungan cenderung tetap stabil.
Namun ketika kekaguman itu mulai pudar, hubungan perlahan kehilangan arah tanpa disadari. Tanda-tandanya sering terlihat dari hal-hal kecil seperti menurunnya ketertarikan untuk mendengarkan cerita atau rencana hidup pasangan. Berkurangnya dukungan emosional atau pujian yang dulu hadir secara alami, meningkatnya sikap sinis atau sindiran dalam percakapan sehari-hari hingga mulai munculnya perbandingan antar pasangan dengan pria lain. Penting dipahami bahwa hilangnya rasa kagum tidak selalu disebabkan oleh kesalahan besar, tetapi seringkali berkaitan dengan stagnasi dalam hubungan. Ketika seseorang berhenti berkembang, kehilangan arah hidup, terlalu nyaman dalam zona aman, atau tidak lagi menunjukkan semangat dan tujuan yang jelas, maka daya tarik emosional yang dulu ada bisa perlahan memudar. Karena dalam banyak kasus, wanita cenderung tertarik secara emosional pada pria yang memiliki arah, visi, dan dorongan untuk terus bertumbuh. Ketika aspek itu hilang, maka figur pasangan tidak lagi terlihat sebagai sosok yang menginspirasi. Dan pada saat yang sama, kehadiran orang lain yang terlihat lebih hidup, lebih sadar diri, atau lebih berenergi bisa secara tidak sadar menjadi pembanding yang kuat. Bukan karena semata-mata lebih baik secara fisik, tetapi karena memunculkan kembali gambaran potensi yang dulu pernah ada. Di sisi lain, ketika dinamika hubungan mulai berubah dan rasa hormat semakin menurun, cara komunikasi juga ikut berubah. Kritik yang sebelumnya mungkin disampaikan dengan lembut dan niat memperbaiki, perlahan bisa berubah menjadi nada yang lebih tajam, penuh kekecewaan, atau bahkan merendahkan. Dalam psikologi hubungan, pola komunikasi seperti ini sering dikaitkan dengan disdain communication, yaitu komunikasi yang dipenuhi rasa kecewa mendalam atau bahkan rasa jijik emosional terhadap pasangan. Ketika seseorang mulai mendengar kalimat seperti, "Kamu tidak bisa diandalkan, dari dulu juga tidak berubah, atau aku sudah tidak percaya lagi sama kamu," itu bukan sekadar konflik biasa, tetapi bisa menjadi tanda bahwa hubungan sudah memasuki fase yang sangat rapuh. Karena rasa merendahkan atau disdain pada dasarnya adalah kebalikan langsung dari rasa hormat. Dan ketika rasa hormat sudah tergantikan oleh hal tersebut, maka stabilitas emosional dalam hubungan berada di titik yang sangat rentan. Ketika seseorang mulai berbicara dengan nada merendahkan, itu seringkali menandakan adanya pergeseran posisi emosional dalam hubungan di mana pasangan tidak lagi dipandang sebagai sosok yang setara dalam rasa hormat. Dan hubungan yang kehilangan keseimbangan seperti ini akan sangat sulit bertahan jika tidak disadari dan diperbaiki dengan sengaja. Banyak pria justru merasa tenang ketika konflik mulai mereda dan pasangan tidak lagi memprotes atau berdebat. Padahal dalam banyak kasus diam bukan selalu tanda kedamaian, melainkan bisa menjadi indikator bahwa seseorang sudah tidak lagi merasa perlu memperjuangkan hubungan tersebut. Ketika seorang wanita berhenti menyuarakan pendapatnya atau tidak lagi berusaha mempertahankan sudut pandangnya, seringkali itu bukan karena semuanya sudah baik, tetapi karena ia merasa upaya itu sudah tidak lagi membawa perubahan. Dan di titik itu, secara emosional, ia mulai melepaskan keterlibatan batinnya. Bukan selalu karena ingin meninggalkan, tetapi karena rasa lelah yang menumpuk. Kondisi ini sering membuat seseorang mulai mencari kembali rasa hidup atau koneksi emosional di luar hubungan. Bukan dalam arti ingin menghancurkan hubungan yang ada, tetapi sebagai bentuk kompensasi dari kekosongan yang dirasakan. Menariknya, wanita yang masih menunjukkan emosi seperti marah atau berdebat seringkali masih memiliki keterikatan emosional dan harapan untuk memperbaiki hubungan. Namun ketika sikapnya berubah menjadi terlalu tenang, terlalu pasif, atau tidak lagi bereaksi terhadap hal-hal yang dulu penting, itu justru bisa menjadi tanda kelelahan emosional yang dalam. Bukan ketenangan karena damai, tetapi ketenangan karena sudah berhenti berharap. Salah satu tanda yang paling sering terlihat dalam fase ini adalah perubahan arah perhatian. Di mana dulu ia mungkin sering menanyakan hal-hal kecil tentang pasangan seperti keberadaan, aktivitas, atau keseharian. Tetapi seiring waktu, rasa ingin tahu itu berkurang dan digantikan oleh respons yang singkat dan datar. Sementara di sisi lain, ia bisa tampak lebih bersemangat ketika membicarakan hal-hal di luar hubungan seperti teman, lingkungan kerja, atau individu tertentu yang mulai sering muncul dalam percakapan. Dalam psikologi hubungan, perhatian sering dianggap sebagai bentuk energi emosional. Sehingga ketika energi itu mulai dialihkan keluar hubungan secara konsisten, itu menunjukkan bahwa makna emosional di dalam hubungan mulai melemah. Pada tahap yang sama, penolakan terhadap kedekatan juga menjadi tanda penting yang tidak selalu terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kedekatan emosional seperti percakapan, kahanga,
atau sekadar interaksi sederhana yang dulu terasa alami ketika berbagai alasan seperti lelah, sibuk, atau tidak mood mulai sering digunakan untuk menghindari kedekatan. Itu bisa menjadi sinyal bahwa keterhubungan emosional dalam hubungan tersebut sudah tidak lagi berada pada kondisi yang sehat. Kalau kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus, biasanya itu menandakan mulai terbentuknya jarak batin dalam hubungan. Dan penting untuk dipahami bahwa dalam banyak kasus ketika seseorang mulai menolak kedekatan secara konsisten, hal itu tidak selalu terjadi tanpa alasan. Terutama jika ia merasa tidak lagi aman secara emosional, maka secara psikologis tubuh dan pikirannya bisa mulai membangun mekanisme perlindungan. Salah satunya dengan menarik diri dari koneksi yang dulu terasa dekat ini sering muncul bukan sebagai keputusan sadar yang langsung ingin pergi, tetapi sebagai respons bawah sadar terhadap rasa tidak nyaman yang menumpuk. Disinilah banyak pria keliru menafsirkan situasi dan menganggapnya sebagai hilangnya cinta. Padahal yang sering hilang lebih dulu adalah rasa aman dan rasa hormat dalam hubungan. Dan tanpa dua hal itu, ikatan emosional menjadi sulit untuk dipertahankan. Ketika seseorang mulai lebih sering membuka diri kepada orang lain di luar hubungan dibandingkan kepada pasangannya sendiri, ini menjadi sinyal yang lebih dalam daripada sekadar komunikasi biasa. Karena di titik ini kebutuhan emosional seperti didengar, dipahami, dan divalidasi mulai dipenuhi dari sumber eksternal. Bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, misalnya ketika terjadi konflik atau kekecewaan, alih-alih membicarakannya dengan pasangan, ia lebih memilih untuk mencurahkan isi hati kepada orang lain yang dirasa lebih responsif atau lebih mampu memberikan perhatian. Yang menjadi perhatian utama di sini adalah bahwa kedekatan emosional yang terbentuk melalui percakapan seperti ini seringkali jauh lebih kuat daripada ketertarikan fisik semata. Karena di dalamnya ada rasa dipahami, diterima, dan dihargai yang merupakan kebutuhan emosional dasar dalam hubungan manusia. Dari sinilah pergeseran hubungan bisa terjadi secara perlahan tanpa disadari. Karena batas antara teman curhat dan orang yang mulai spesial secara emosional kadang tidak terbentuk secara jelas, melainkan berkembang melalui interaksi yang berulang dan intens. Dan pada titik ini, perselingkuhan emosional tidak lagi dimulai dari tindakan besar, melainkan dari percakapan-percakapan kecil yang tidak pernah terjadi dengan pasangan utama. Dalam dinamika hubungan, energi emosional antar dua orang sebenarnya bisa dirasakan dengan cukup jelas. Meskipun tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, ada momen ketika hubungan terasa hangat, terhubung, dan penuh perhatian. Namun, ada juga saat di mana interaksi terasa datar, jauh, atau seperti hanya formalitas. Perubahan ini biasanya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap bahkan sebelum tanda-tanda besar terlihat. Seperti meningkatnya kebiasaan menyendiri, perubahan cara seseorang merespons pesan atau percakapan, atau ekspresi yang terasa berbeda ketika bersama pasangan, bahkan ketika secara fisik masih berada dalam satu ruang. Dan semua ini seringkali bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses terbentuknya jarak emosional yang semakin lama semakin nyata jika tidak disadari dan diperbaiki. Di titik inilah banyak pria sering keliru membaca situasi. Karena selama pasangan masih secara fisik berada di dekatnya, mereka menganggap hubungan masih dalam kondisi aman. Padahal kehadiran secara fisik tidak selalu berarti adanya keterhubungan emosional. Karena dalam banyak kasus, seseorang bisa saja tetap berada di sisi pasangannya, tetapi secara batin sudah mulai menjauh. Dalam dinamika hubungan jangka panjang, rasa hormat sering menjadi salah satu fondasi paling penting yang menjaga kestabilan cinta, bahkan lebih dalam daripada sekadar perasaan suka atau ketertarikan awal, karena cinta memang bisa kembali tumbuh setelah konflik besar, kesalahpahaman, atau bahkan luka emosional yang serius. Tetapi ketika rasa hormat sudah benar-benar hilang, hubungan akan kehilangan struktur utamanya. Dalam kondisi seperti ini, kata-kata yang sebelumnya terasa tulus bisa terdengar kosong dan janji yang diucapkan tidak lagi memiliki bobot emosional yang sama. Menjaga rasa hormat dalam hubungan sebenarnya berkaitan erat dengan bagaimana seseorang hadir sebagai pasangan, bagaimana ia berkomunikasi, bagaimana ia menepati komitmen, dan bagaimana ia memperlakukan orang yang ia cintai dalam keseharian. Karena dalam banyak kasus, wanita tidak menuntut kesempurnaan dari pasangannya, tetapi lebih kepada konsistensi dan rasa bisa diandalkan. Ketika seorang pria mulai kehilangan arah dalam sikapnya, tidak lagi konsisten atau gagal menjadi sosok yang bisa dipercaya secara emosional, maka perlahan rasa kagum yang dulu ada bisa memudar. Dan ketika itu terjadi,
Hubungan tidak lagi dijalani karena keterikatan yang kuat, melainkan lebih karena kebiasaan dan rutinitas. Hilangnya rasa hormat seringkali menjadi salah satu tahap paling kritis dalam keretakan hubungan. Bukan karena langsung menyebabkan perpisahan secara fisik, tetapi karena secara perlahan mengubah cara seseorang merasakan hubungan itu sendiri dari dalam. Sehingga bahkan gangguan kecil dari luar bisa terasa seperti alternatif yang lebih mudah dibanding bertahan. Oleh karena itu penting untuk tidak menunggu sampai tanda-tanda besar muncul seperti komunikasi yang terputus atau kedekatan dengan orang lain di luar hubungan, melainkan mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam dinamika sehari-hari. Karena seringkali keretakan besar dimulai dari hal-hal kecil yang diabaikan. Dan dalam banyak kasus, kesetiaan tidak hanya dibangun dari tidak adanya pilihan lain, tetapi dari masih adanya rasa hormat yang kuat terhadap pasangan yang dianggap mampu memberikan rasa aman secara emosional. Dan ketika rasa hormat itu dijaga dengan konsisten, hubungan tidak perlu dipertahankan dengan rasa takut kehilangan, melainkan berjalan secara alami karena adanya keterhubungan yang sehat. Dan dari sini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu penyebab internal. Bagaimana tanpa disadari seorang pria sendiri bisa menjadi bagian dari faktor yang membuat hubungan mulai retak dari dalam. Pria seringkali tidak menyadari bahwa energi yang ia bawa, cara ia berpikir, dan bagaimana ia berkomunikasi dalam hubungan bisa secara perlahan mengikis rasa hormat pasangan tanpa disadari. Dan ketika proses ini terjadi, cinta tidak langsung menghilang, melainkan memudar secara bertahap sampai akhirnya terasa seolah-olah mati pelan-pelan. Ada beberapa faktor internal yang sering menjadi akar masalah dalam hubungan. Dan ini bukan untuk menyalahkan satu pihak, melainkan untuk membuka kesadaran bahwa sebuah hubungan tidak bertahan hanya dengan mencari siapa yang salah, tetapi dengan siapa yang mau tumbuh lebih dulu. Salah satu hal yang paling sering memengaruhi dinamika ini adalah ketika seorang pria kehilangan arah dalam hidupnya. Bukan berarti harus selalu berada di puncak kesuksesan atau memiliki status tertentu, tetapi lebih kepada hilangnya rasa tujuan, visi, dan dorongan untuk bergerak maju. Karena banyak wanita sangat peka terhadap energi kepemimpinan dan arah dalam diri seorang pria. Ketika seorang pria masih memiliki tujuan yang jelas, semangat untuk berkembang, dan kepercayaan diri yang stabil, hal itu memunculkan rasa aman secara emosional dalam hubungan. Namun ketika arah hidup itu mulai kabur, ditandai dengan banyak mengeluh, ragu dalam mengambil keputusan, atau hanya menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas, maka secara perlahan pasangan bisa mulai kehilangan rasa aman tersebut. Karena secara emosional manusia cenderung mencari kepastian dan dalam konteks hubungan, banyak wanita membutuhkan perasaan bahwa hidup bersama pasangannya memiliki arah yang jelas, bukan sekadar berjalan tanpa tujuan yang pasti. Ketika rasa kepastian itu mulai hilang, hubungan bisa terasa seperti kehilangan struktur. Dan dalam kondisi seperti ini, seseorang yang terlihat memiliki arah hidup yang lebih jelas meskipun tidak sempurna bisa tampak jauh lebih menarik secara emosional. Faktor internal lainnya yang sering terjadi adalah ketika seorang pria mulai berhenti berjuang. Setelah merasa sudah mendapatkan hubungan tersebut, seolah-olah usaha sudah tidak lagi diperlukan. Padahal dalam banyak dinamika hubungan, justru disitulah proses menjaga hubungan sebenarnya dimulai. Karena banyak wanita merasakan ketertarikan awal terhadap versi terbaik dari pasangannya saat masih dalam fase perjuangan, saat ada semangat, ambisi, dan usaha untuk berkembang. Namun ketika proses itu berhenti, ketika seseorang mulai mengabaikan pertumbuhan diri, tidak lagi memperhatikan penampilan atau berhenti memberikan perhatian kecil yang dulu dilakukan, maka secara emosional hal itu bisa mengubah cara pasangan memandangnya. Dari sosok yang dulu menginspirasi menjadi sosok yang terasa stagnan. Dalam banyak kasus pria sering merasa bahwa kehadiran fisik sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan. Tetapi dalam perspektif emosional pasangan, keseriusan lebih sering dinilai dari konsistensi usaha, perhatian, dan kemauan untuk terus bertumbuh. Dan setiap kali seseorang berhenti berkembang, yang hilang bukan hanya daya tarik, tetapi juga perlahan rasa hormat yang menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan jangka panjang. Pria yang emosinya tidak stabil seringkali tidak menyadari bahwa dalam hubungan wanita mungkin bisa memaafkan banyak hal, termasuk kesalahan besar. Tetapi akan jauh lebih sulit untuk tetap menghormati sosok yang tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri. Karena ketika seorang pria mudah marah, cepat tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, itu sering dipersepsikan sebagai tanda belum matangnya kontrol diri dalam hubungan. Sementara dalam banyak kasus,
wanita lebih mencari rasa aman secara emosional. Dan rasa aman itu tidak bisa tumbuh dari seseorang yang reaksinya sulit diprediksi. Bahkan ketika tidak ada kekerasan fisik sekalipun, pola komunikasi yang dipenuhi kata-kata kasar, sindiran, atau sikap dingin yang berulang tetap bisa meninggalkan luka emosional yang dalam dan dari situ perlahan bisa terbentuk jarak batin yang semakin melebar. Pada titik ini, sebagian wanita mungkin mulai mencari ketenangan dari sumber lain yang terasa lebih stabil secara emosional. Bukan selalu karena niat untuk meninggalkan hubungan, tetapi karena kebutuhan dasar akan ketenangan dan rasa dimengerti. Dalam konteks ini, kematangan emosional seorang pria bukan diukur dari seberapa jarang ia marah, tetapi dari bagaimana ia mampu mengelola emosinya dengan kesadaran. Karena ketenangan seringkali menjadi salah satu bentuk kekuatan yang paling dihargai dalam dinamika hubungan jangka panjang. Selain itu, salah satu faktor internal lain yang sering diabaikan adalah kualitas komunikasi dalam hubungan. Karena komunikasi pada dasarnya adalah oksigen yang menjaga hubungan tetap hidup. Namun ketika komunikasi mulai terganggu, hubungan perlahan mulai kehilangan keseimbangannya. Banyak pria cenderung mendengarkan hanya untuk merespons atau membela diri, bukan untuk benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan pasangannya. Sehingga ketika wanita mencoba menyampaikan perasaan, seringkali respon yang muncul justru berupa pembelaan atau pengecilan masalah seperti kamu salah paham, aku cuma bercanda. Atau kamu terlalu sensitif yang tanpa disadari bisa membuat pasangan merasa tidak didengar dan tidak divalidasi. Padahal dalam banyak studi psikologi komunikasi, wanita lebih sering menggunakan percakapan sebagai sarana untuk membangun koneksi emosional, bukan semata-mata untuk mencari solusi praktis. Sementara pria lebih cenderung fokus pada penyelesaian masalah secara logis. Perbedaan pendekatan ini jika tidak disadari bisa menciptakan kesenjangan emosional. Karena ketika seseorang tidak merasa dipahami, ia perlahan akan berhenti membuka diri. Dan ketika keterbukaan emosional mulai menurun, keintiman dalam hubungan juga akan ikut melemah secara perlahan tanpa disadari. Pria yang tidak memiliki integritas dalam hubungan seringkali tidak menyadari bahwa wanita sangat peka terhadap hal-hal kecil yang tidak konsisten seperti janji sederhana yang tidak ditepati, ucapan yang tidak sejalan dengan tindakan, atau kebiasaan kecil yang menunjukkan kurangnya kejujuran dalam keseharian. Karena pada akhirnya bukan besarnya janji yang menentukan rasa percaya, melainkan seberapa sering kata-kata itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan ketika seorang wanita mulai merasa bahwa perkataan pasangannya tidak lagi bisa dipegang, maka perlahan ia akan berhenti melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan dalam hubungan. Di titik ini, rasa hormat tidak hilang karena satu kegagalan besar, tetapi karena akumulasi dari ketidakkonsistenan yang terus berulang. Dalam jangka panjang, banyak wanita lebih memilih kebenaran yang tidak menyenangkan daripada kenyamanan yang dibangun dari ketidakjujuran. Karena kepercayaan bagi banyak wanita bukan sekadar bagian dari hubungan, tetapi bentuk tertinggi dari rasa cinta itu sendiri. Di sisi lain, salah satu pola internal yang juga sering merusak hubungan adalah ketergantungan emosional yang berlebihan. Ketika seorang pria terlalu bergantung pada pasangannya untuk merasa tenang, terlalu sering membutuhkan validasi, atau terlalu takut kehilangan hingga berubah menjadi posesif, maka hubungan yang seharusnya terasa hangat justru bisa berubah menjadi tekanan emosional. Dalam psikologi hubungan pola ini sering dikaitkan dengan insecure attachment, yaitu keterikatan yang didasari oleh rasa takut ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, pria cenderung mencari kepastian emosional secara terus-menerus dari pasangannya. Namun, ironisnya, hal tersebut justru bisa mengurangi daya tarik emosional di mata pasangan. Karena dalam banyak dinamika hubungan, wanita lebih menghargai pria yang mampu mencintai tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, yang mampu memberi ruang tanpa menghilangkan kedekatan yang hadir bukan karena ketakutan akan kesepian, tetapi karena pilihan sadar untuk bersama. Selain itu, hubungan juga bisa mengalami keretakan secara perlahan ketika koneksi emosional mulai diabaikan. Banyak pria menganggap bahwa selama tidak ada konflik besar, hubungan masih dalam kondisi baik. Padahal dalam kenyataannya, jarak emosional bisa terbentuk bahkan tanpa adanya pertengkaran. Ketika perhatian mulai terbagi terlalu banyak pada pekerjaan, gadget, atau hal lain di luar hubungan, maka secara perlahan kedekatan emosional bisa menurun tanpa disadari. Meskipun secara fisik masih berada di tempat yang sama, dalam sudut pandang pasangan, kehadiran emosional seringkali lebih penting daripada sekadar kehadiran fisik atau materi.
Karena yang diingat bukanlah seberapa besar usaha finansial yang diberikan, tetapi bagaimana perasaan yang ditinggalkan dalam keseharian. Dan ketika koneksi emosional ini melemah, perasaan kesepian bisa muncul bahkan di dalam hubungan itu sendiri yang seringkali menjadi salah satu bentuk kehancuran paling sunyi dalam sebuah relasi. Dan di sisi lain, hubungan juga bisa terkikis ketika rasa penghargaan mulai hilang. Terutama ketika seseorang mulai terbiasa dengan kebaikan pasangannya hingga tidak lagi dianggap sesuatu yang bernilai. Di mana apresiasi, ucapan terima kasih, dan perhatian kecil perlahan menghilang dari interaksi sehari-hari. Padahal justru hal-hal kecil inilah yang sering menjaga kehangatan dalam hubungan jangka panjang. Pada kenyataannya, banyak wanita tidak berhenti mencintai karena kekurangan cinta itu sendiri, tetapi karena kelelahan akibat merasa tidak dihargai dalam jangka waktu yang panjang. Karena seorang wanita bisa bertahan menghadapi banyak kesulitan dalam hubungan, namun jauh lebih sulit untuk bertahan dalam kondisi di mana ia merasa diabaikan secara emosional. Ketika perasaan itu terus berulang secara perlahan, hati akan mulai menutup diri bukan sebagai bentuk penolakan terhadap pasangan, tetapi sebagai mekanisme perlindungan dari kecewaan yang terus menumpuk. Di sisi lain, salah satu faktor penting dalam dinamika hubungan adalah kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Karena kedewasaan emosional tidak hanya terlihat dari seberapa kuat seseorang bertahan, tetapi juga dari seberapa mampu ia melakukan introspeksi. Namun, dalam banyak kasus, ada pria yang justru menolak perubahan dengan alasan mempertahankan karakter diri. Seperti aku memang orangnya seperti ini. Padahal hubungan yang sehat bukan tentang mempertahankan ego, melainkan tentang tumbuh bersama dalam satu arah. Dalam banyak hubungan, wanita tidak menginginkan pasangannya berubah menjadi orang lain, tetapi berharap menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang menolak untuk berkembang, menolak belajar dari kesalahan atau menutup diri terhadap perbaikan, maka tanpa disadari ia juga sedang menutup peluang untuk menjaga hubungan tetap hidup. Karena pada dasarnya hubungan yang sehat selalu dimulai dari kesadaran diri. Pria yang benar-benar kuat bukanlah yang berusaha mengontrol pasangannya, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, yang mampu memimpin dengan ketenangan bukan dengan tekanan, yang mampu mendengarkan tanpa defensif dan mencintai tanpa kehilangan arah. Kesempurnaan memang bukan syarat utama dalam hubungan, tetapi kesadaran untuk terus bertumbuh adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Karena rasa hormat dari seorang wanita tidak lahir dari materi atau tuntutan ego, melainkan dibangun dari konsistensi sikap, integritas, dan kedewasaan dalam bertindak. Pada akhirnya banyak wanita tidak pergi karena tiba-tiba berhenti mencintai, tetapi karena perlahan kehilangan alasan untuk tetap mengagumi pasangannya. Sehingga sebelum menyalahkan keadaan atau pasangan, penting untuk melakukan refleksi diri apakah seseorang masih menjadi sosok yang layak untuk dihormati dan dikagumi dalam hubungan tersebut. Dan dari titik kesadaran inilah proses perubahan yang sebenarnya dimulai yang membawa kita ke bagian berikutnya, yaitu transformasi. Bagaimana menjadi pria yang benar-benar dihormati, dicintai, dan tidak mudah kehilangan koneksi dalam hubungan jangka panjang. Karena pada akhirnya membahas cinta tidak cukup hanya dengan memahami di mana masalahnya berada, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu berubah, bertumbuh, dan memperbaiki dirinya. Menjadi pribadi yang lebih stabil, lebih dihormati, dan lebih dicintai. Bukan dalam arti mengejar kesempurnaan, melainkan membangun fondasi karakter yang kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dipaksakan, tetapi dibentuk melalui kesadaran diri, latihan, dan tanggung jawab terhadap hidup sendiri. Salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan banyak pria adalah memasuki hubungan dengan kondisi batin yang belum utuh. Berharap pasangan akan mengisi kekosongan tersebut. Padahal dalam banyak dinamika hubungan, wanita tidak tertarik pada pria yang bergantung secara emosional atau seolah membutuhkan penyelamatan. Mereka lebih tertarik pada pria yang memiliki arah hidup yang jelas, yang tahu kemana ia melangkah dan apa yang sedang ia perjuangkan. Sebelum seseorang menuntut kesetiaan atau perhatian penuh dari pasangan, penting untuk terlebih dahulu memahami dirinya sendiri seperti apa nilai yang ia pegang, tujuan hidup yang ingin dicapai, dan versi diri seperti apa yang ingin dibentuk dalam beberapa tahun ke depan. Karena pria yang memiliki kejelasan arah hidup biasanya akan memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak perlu dipaksakan. Dan hal itu seringkali sudah cukup untuk menumbuhkan rasa hormat secara alami. Dalam konteks hubungan, menjadi pemimpin tidak berarti menjadi sosok yang mengontrol atau mendominasi, tetapi menjadi seseorang yang mampu membawa ketenangan dalam dinamika yang tidak stabil.
Pemimpin bukan yang selalu benar, tetapi yang mampu bertanggung jawab.